Dengan narasumber tamu kita, Bu Novi, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Mas Aldi, sahabat Merkuri dimanapun berada. Alhamdulillah sehat, semoga semuanya juga sehat. Meskipun suasananya dingin ya. Dingin, iya. Ini memang saatnya untuk, ini musimnya sudah boleh dibilang pancaroba ya. Iya, mesti hati-hati ya. Dan juga sekarang sudah masuk musim hujan sih. Terus Omikron ya, ada Omikron lagi. Nah, itu dia yang katanya ini, katanya itu. Tapi semuanya kita hadapi dengan keyakinan, dengan kesungguhan, disiplin prokes dan lain sebagainya. Devi, apa kabar, Dev? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Udah tinggal menghitung hari ya? Ngapain? Maksudnya mau tahun baru gitu loh. Iya, mau tahun baru di ya kan, besok sudah Desember, berarti tinggal 31 hari kan. Iya, betul. Ya, oke. Salam sehat ya. Salam sehat semua. Jaga kesehatan juga itu penting. Amin. Ya. Oke. Dan narasumber tamu kita pagi hari ini adalah Mas Wahyu E. Prasetya. Beliau ini adalah HR dan juga GE Corporate Manager dari PT Borneo Lancar Abadi Group. Selamat pagi, Mas Wahyu ya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mas Wahyu, Borneo Lancar Abadi Group ini perusahaan yang bergerak di bidang apa saja? Borneo Lancar Abadi ini perusahaan grup, Pak. Jadi site-nya ada di Kalimantan, cuman utamanya bergeraknya di palm trading sama plantation, di perkebunan kelapa sawit, sama perdagangan. Tapi lini bisnis di Kalimantan ya? Iya, mayoritas di Surabaya hanya head office-nya untuk administrasi dan direksi saja. Tapi seluruh operasionalnya dari Kalimantan semua. Dari Kalimantan ya? Iya. Oke. Selain tadi palm apa? Palm trading sama plantation. Ya, jadi kita punya perkebunannya sendiri. Kemudian kita juga biasanya beli buah sawit itu dari perkebunan rakyat, Pak, untuk kita salurkan ke produksi di perusahaan minyak seperti itu. Oke. Tapi menjual dalam bentuk ini ya, bahan baku ya? Iya, betul. Bukan mengolah ya, tidak mengolah ya. Oke. Kalau di Surabaya sendiri ada berapa personil, Mas Wahyu? Kebetulan satu gedung itu kita tempati 4 perusahaan, Pak. 4 perusahaan itu karena kita perusahaan grup, Pak ya. Jadi ada perusahaan masih satu lini semua. Ada perusahaan yang kontraktor untuk pembukaan lahan perkebunannya. Kemudian kebetulan saya di lini untuk di perkebunan sama tradingnya. Kemudian ada yang spesifik di persewaan alat beratnya. Sama yang satunya itu membackup semuanya. Nah, saya yang di membackup semuanya tadi itu, yang corporate-nya. Oh gitu ya. Ya. Luar biasa ya. Berarti memang cukup banyak begitu ya. Ya, oke, baik. Selamat datang di Merkuri. Mari kita berdiskusi sampai pukul 9 pagi. Bu Novi, hari ini kita lagi-lagi mengajak sahabat-sahabat kita untuk mumpung akhir tahun ya, mungkin saatnya untuk menyusun planning di 2022 ya. Satu diantaranya adalah pengembangan karir dan kompetensi. Betul. Apa yang kita akan obrolkan lebih banyak di hari ini, Mbak Bu Novi? Jadi di akhir tahun ini kita momen untuk mengevaluasi kembali ya, mengevaluasi kembali apakah dari tahun yang berjalan ini itu sudah berjalan sesuai yang diharapkan, meskipun kemarin situasinya juga masih pancaroba gitu, masih belum jelas juga seperti itu. Tapi kita ngelihat apakah dari yang proses kemarin sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi, ini kan karena situasi bisnisnya kemarin itu justru karena pancaroba seperti itu, Mas Aldi. Kan banyak perusahaan-perusahaan yang dia pivot bisnisnya gitu ya. Jadi bergeser ke bisnis yang lain, kemudian membuka kesempatan-kesempatan baru yang sebelumnya mungkin bahkan belum pernah dijalani begitu. Nah, pada kesempatan ini kita ini ngelihat nih sebenarnya apakah pengembangan kompetensi dan nantinya pastinya untuk jangka panjang untuk karir karyawan itu sudah sesuai atau belum sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita ngelihat nih misalnya sekarang bisnisnya dari yang industrinya selama ini misalnya hanya katakan garment gitu kan. Nah, terus kemudian dia membuka peluang-peluang yang lain yang memungkinkan. Nah, apakah karyawan-karyawan yang ada ini sudah sesuai belum kompetensinya? Jadi kita mesti ngelihat lagi nih. Kalau kondisi normal ya kita lihat lagi apakah sudah sesuai atau belum. Tapi akhir tahun biasanya
ketika di rapat raker kayak gitu kita akan lihat nih tahun depan ini pengembangan fokus usahanya akan lebih ke mana. Nah kita mau misalnya buka cabang lah, mau ekspansi kemana, terus mungkin tadi buka bisnis baru. Nah pada saat itu kita sekarang ini HR mulai menginventaris apakah sekarang ini karyawan-karyawan yang ada ini sudah sesuai atau belum sih nanti untuk perkembangan setahun 2 tahun yang akan datang kayak gitu kok. Jangka pendeknya ya 1 sampai 3 tahun. Tapi paling nggak sampai mulai sekarang kita sudah harus melihat lagi apakah sudah kita arahkan ke sana program-program atau strategi yang dibuat itu sudah ke arah sana atau belum. Nah sekarang itu makanya perlunya itu. Dan kenapa ke pengembangan karir pastinya nanti kalau kita karyawan ini sudah sesuai kompetensinya ya dia akan juga mendapatkan kepuasan secara pribadi terhadap karirnya, pengembangan dirinya, sehingga kemudian dia akan berkontribusi makin lebih lagi untuk perusahaan. Ya, antara kompetensi dan karir ini 2 hal yang harus seiring sejalan ya. Iya, kalau kompetensinya naik, naik, tapi dia jenjang karirnya nggak ada ya, lama-lama tolak-tolak aja ya. Pergilah dari perusahaan itu kan gitu ya. Betul. Tapi memang momentum yang paling pas itu memang jelang-jelang akhir tahun begini untuk melakukan evaluasi. Betul kan biasanya juga kalau di Indonesia kan tahun bukunya itu Januari sampai Februari, tetapi ada misalnya perusahaan-perusahaan dari asing misalnya di April gitu baru awal tahun buku seperti itu. Ada juga yang September, tapi kalau kita menganut yang Januari sampai Desember kan Mas. Gitu. Jadi ya ini sudah mau masuk Desember ya mesti evaluasi lagi nih sampai sejauh mana. Karena kalau enggak nanti ya kalau bisnisnya makin besar gitu kan ya kita nggak kepingin kepontal-pontal. Kita kepingin bisa mengimbangi kompetitor-kompetitor yang kita harapkan kita bisa ambil pasarnya itu gitu. Ya. Apakah itu juga yang sedang terjadi di perusahaannya Mas Bayu Borneo apa tadi? Lancar Abadi. Ya, betul sekali. Sebenarnya yang disampaikan Bu Nevi tadi itu adanya pandemi COVID ini memang 2 tahun kebelakang ini perusahaan kami juga terkena imbasnya walaupun nggak secara langsung Pak ya. Karena yang terus terang mungkin yang kena imbasnya langsung kan di lini produksinya ya, di perusahaan manufakturnya, di perusahaan minyaknya. Cuman kita terimpact juga. Proses pembayarannya yang menjadi terlambat dan sebagainya. Kemudian, kalau permintaan sawitnya turun nggak Mas? Enggak, sama sekali tidak. Ya, karena mungkin komoditi ya, jadi artinya nggak peduli pandemi hajar saja orang masih goreng-goreng gitu kan. Pak lebih banyak yang goreng malahan kan. Justru yang mengganggu kita itu saat ini yang cuaca Pak. Oh cuaca. Karena kan di perkebunan itu kalau panen kan cuaca ini curah hujan kita juga pertimbangkan. Sawit itu bukan termasuk tanaman yang bandel banget gitu enggak ya? Ya, cuman akses untuk proses panennya ini yang berat. Oh iya. Karena perkebunan rata-rata di itu Kalimantan itu masuknya jauh, dari jalan raya sampai ke sana bisa 20 km lebih. 20 km ya. Surabaya Sidoarjo. Iya, dan itu kondisi jalan juga masih makadam kah? Ya, sudah rata-rata tanah makadam gitu ya. Nggak bisa dilalui dengan kendaraan yang biasa-biasa saja, Pak. Oke. Jadi sopirnya harus skill dewa, Pak. Skill dewa ya. Ya kita kena imbasnya, bahkan yang katanya Ibu tadi melakukan diversifikasi atau diferensiasi produk itu kita lakukan, Pak. Karena evaluasi di 6 bulan terakhir di semester pertama tahun ini kemarin kita evaluasi bahwa kalau kita mengandalkan hanya satu produk saja saat ini kita akan jalannya pincang, Pak. Akhirnya kita buka produk lain yang masih linear ya. Jadi kita bukan hanya di perkebunan sama perdagangan kelapa sawitnya, tapi kita juga buka komoditi untuk pupuknya. Jadi kita juga ini termasuk ini baru ini. Lini baru pupuk ini. Betul. Jadi kebetulan tahun kemarin sebenarnya kita sudah ke Belanda, Pak ya. Kita ketemu sama satu perusahaan joint venture di sana dengan Indonesia. Itu di perusahaan pupuk batubara, Ibu. Oh, oke. Dan itu di Indonesia belum ada. Pupuk batubara itu gimana? Pupuknya batubara. Pupuk yang ini bakunya dari batubara. Batubara. Ya. Jadi pupuk apa Mas batubara itu? Makanya bingung. Pupuk cinta mungkin. Nah, ini menarik. Kemarin kenapa kita ambil peluang itu karena di Indonesia hampir belum ada. Bahkan pabrik pertamanya baru kita bangun tahun ini, Pak. Ada di Kalimantan sama Bogor kemarin. Boleh dibilang Borneo Lancar Abadi ini menjadi pionir ya? Pionir, tapi kita bukan di lini produksinya, Pak ya. Kita hanya kita ngambil lisensi distributornya. Jadi kita distributor bagian Indonesia Timur sama Kalimantan. Mulai mengenalkan pupuk batubara itu kayak gimana gitu. Yes, kamu, Dev?
Nggak pengen beli pupuk batu bara, mau pupuk cintamu loh. Katanya tadi biar subur ya Pak ya. Kita tanya langsung ke Devi. Tapi ini nggak nanya soal cintamu, ini nanya soal topik kita hari ini ya. Kalau yang itu kita berdoa saja ya. Dev. Ya Pak. Terkait dengan pengembangan karir dan juga kompetensi gitu. Betul. Dari yang sudah kita diskusikan, apa tambahan dari Mbak Devi? Kalau pengembangan karir, ini tadi bidang industrinya saya terus terang belum paham sama sekali. Iya, saya juga nanya-nanya. Iya, karena ini bidang industri. Kalau dagang kelapa muda saya tahu. Kelapa sawit ini repot ini. Makan nggak bisa gitu kan ya. Benar. Tapi kalau perihal karir sama kompetensi, berhubung ini akhir tahun biasanya ya penarikan penilaian pastinya. Terus itu planning sudah dibentuk kurang lebih 3 bulan yang lalu, pastinya kasarannya udah ada, tinggal dealingnya atau finalisasinya ya akhir tahun ini Pak. Untuk pengembangan karir, katakanlah si A, si B, si C pasti ada kaderisasi mungkin ya di setiap industri tertentu yang dituju, misalnya ada yang digadang-gadang kayak gitu. Katakanlah ada staff A gitu yang digadang-gadang untuk naik satu level di atasnya, pastinya kan pengembangan karirnya yang sudah terplan tahun-tahun sebelumnya itu harus dikumpulin nilainya, apakah dia sudah sampai di nilai yang sudah dikasih standar tadi, apakah dia sudah mencapai atau belum? Gitu. Kalau pengalaman Anda, saya nggak tahu apakah Anda pernah berpengalaman bekerja atau menangani sebelum di MNC ya, perusahaan yang menjadi holding company begitu. Betul. Ya, misalnya kalau pernah, menarik ini pertanyaannya adalah apakah jamak terjadi bahwa orang itu dipindah-pindah gitu dari perusahaan A, B, karena satu holding dirotasi kayak gitu? Sering itu, Pak. Sering ya, dan sering. itu wajar ya? Wajar. Apakah selalu harus ada di lini yang sama, atau mungkin karena setelah HR-nya melakukan penilaian begini, ternyata dia kompeten juga loh di bidang ini, pindahin ke sini gitu, atau gimana? Iya. Biasanya dari dasar penilaian juga, terus itu yang kedua karena dia sudah dianggap mahir di bidang tertentu, katakanlah dia di HR gitu ya, HR training, dia sudah bisa berhasil untuk ngelakuin programnya dia di perusahaannya dia saat itu, dan ada perusahaan lain yang istilahnya rendah mungkin di trainingnya dia itu masih kurang bisa disupport dari tim yang internalnya perusahaan lain itu. Lah itu biasanya dimutasi, dan itu kadang ada yang dipromosikan sambil dipindah perusahaan, ada yang posisinya sama cuma dipindah tugaskan aja. Itu ada 2 opsi biasanya perusahaannya, dan itu bukan orang nggak pilihan, tapi itu memang benar-benar dipercaya gitu. Orang-orang yang memang terpilih begitu ya. Betul. Gampang nggak realisasinya Bu Novi kalau pertanyaan saya ke Devi tadi itu? Oke, jadi itu tadi kan kenapa bisa terjadi kayak tadi ya mutasi, rotasi kayak gitu? Ya karena sesuai dengan kebutuhan organisasi kan gitu. Jadi kalau kita ngelihat bahwa yang ini misalnya kan gini Mas, kaitannya dengan pengembangan karir, orang itu pada jangka waktu 3 tahun sebenarnya dalam sebuah jabatan itu dia bisa dikatakan harusnya sudah menguasai pekerjaan itu gitu ya. Jadi 3 tahun itu orang sudah katakan sudah katam lah di pekerjaannya. Jadi kalau dia mau berkembang ya dia harus bisa naik level, atau kalau enggak dia harus di-expand kompetensinya seperti itu. Nah, dalam prakteknya tadi ya pertanyaannya adalah dalam prakteknya mudah apa enggak? Akan menjadi sulit kalau kita tidak punya planning atas proses pengembangan karyawannya. Artinya ketika tahu bahwa orang ini sudah tahu kita masa jabatan berapa lama gitu ya, atau sudah dia di posisi apa, kita harus siapkan skill-skill yang dibutuhkan untuk kalau dia kita akan promosikan dia gitu. Jadi di posisi-posisi yang sudah senior kayak gitu, orang sudah 3 tahun di posisi staff gitu ya. Kalau mungkin dia akan kita bisa rotasi ke bagian yang lain gitu ya. Rotasi ke bagian yang lain artinya apa? Yang misalnya masih satu rumpun jabatan, kita mengistilahkannya rumpun jabatan. Masih dalam satu rumpun jabatan itu artinya untuk memperkaya dia supaya di bidang itu misalnya akuntansi dan keuangan dia ini benar-benar paham gitu loh. Dia benar-benar paham sehingga bisa dia di kasir, habis itu di pajak, habis itu dipindah ke akuntansinya. Nah, itu bisa dirotasi. Nah, kalau yang seperti ini relatif sebenarnya lebih mudah.
Terus kemudian yang agak sulit itu kalau dia itu naik ke atas gitu, karena itu kita harus membekali dia dengan kemampuan yang dibutuhkan manajerial untuk levelnya. Jadi kalau dari staff misalnya ke supervisory skill, dari supervisor ke manajerial. Nah, itu sudah harus mulai dipersiapkan, Mas. Kayak gitu. Jadi karena yang susah itu sebenarnya adalah soft kompetensinya, mengembangkan soft kompetensinya itu tadi gitu. Jadi kompetensi-kompetensi yang sebenarnya tidak secara langsung terkait dengan pekerjaannya. Karena kalau pekerjaannya itu sebenarnya relatif lebih mudah ya. Bisa dipelajari. Kan kalau kita mau merekrut karyawan, biasanya kita sudah lihat nih kalau kita mau habis tes psikologi itu kelihatan kapasitas intelektual seperti itu, terus kemudian potensi-potensi kerjanya itu kita udah bisa lihat. Nah, kalau itu di posisi standar pasti lumayan dia relatif lebih bisa dikembangkan untuk yang posisi yang berikutnya. Artinya dikasih tugas-tugas juga lebih mudah. Jadi yang sulit itu adalah biasanya itu yang soft skill-nya dan terkait dengan yang tadi itu, yang terkait dengan memimpin tim. Kayak gitu. Akan sangat membantu kalau misalnya perusahaan itu holding udah punya blueprint ya, udah punya cetak birunya ya, itu jadi lebih sangat membantu ya. Jadi di posisi tertentu ketika orang sudah di jabatan tertentu sekian tahun, nah kita harus melihat nih. Nanti akan seperti apa. Betul. Gitu jadi ya. makanya proses nggak tahu misalnya di Borneo ini kan misalnya karyanya sudah ratusan, hampir 1000 misalnya seperti itu. Nah, kita harus ngelihat nih yang di posisi-posisi ini mereka sudah dibekali apa saja gitu. Keterampilan-keterampilan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Termasuk kompetensi baru yang pada saat sekarang ini kemarin itu belum ada, belum dibutuhkan, tapi yang berikutnya ini dibutuhkan kayak gitu. Nah, itu yang harus kita secara sistematis merencanakannya gitu. Mas Bayu, kalau bukan rahasia perusahaan, boleh cerita dong bagaimana mengimplementasikan karena memang wakil dari industrinya, wakil dari perusahaannya kan panjenengan gitu. Apa yang saya diskusikan sama Devi dan Bu Novi tadi. Piye Mas kalau di Borneo? Menarik sekali sih Pak, kalau kita bicara pengembangan sumber daya manusia apalagi di tempat kami, kebetulan karena memang saya lebih banyak ngantornya di Surabaya ya. Tapi kalau total karyawan, saya potong. Kalau total karyawan semua termasuk di perkebunan cukup banyak. Kalau yang di perkebunan kita beda segmen Pak ya. Jadi kalau untuk yang di perusahaannya saja itu sekitar 100 sampai 200-an kali. Cuman kalau di perkebunannya hitungannya sendiri karena biasanya banyak yang sistemnya harian. Kita abaikan lah ya itu ya. Nah, menariknya adalah ini jadi tantangan saya dan tim saya yang ada di Surabaya karena karyawan yang kita berikan treatment itu justru lebih banyak di wilayah Pak. Dan rata-rata itu karyawan kita backgroundnya adalah non skill. Awal-awal dulu saya masuk di sana sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, itu karyawannya di sana mayoritas 75% adalah lulusan SMK yang tidak punya skill apapun. Artinya skillnya nggak linear dengan yang dibutuhkan. Ini kalau boleh supaya lebih jelas, wilayah itu mencakup mana saja? Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Oh, bukan di Jawa ya? Iya. Oke, kalau yang di Jawa ya cuma di kantor kantor kamu ini ya, di kantornya Mas Wahyu ini ya. Oke. Ya, terus? Nah, rata-rata SMK, Pak. Kemudian hasil evaluasi ketika saya masuk, ini ada gap yang harus perusahaan selesaikan. Artinya ada capaian yang diinginkan dengan posisi sumber daya manusia yang sekarang ini, saya melihat gapnya terlalu jauh gitu. Dengan impian dengan apa yang dia punya gitu. Sangune sama yang dia impikan itu berat banget gitu Pak. Sehingga waktu itu saya mengusulkan ke direksi dengan beberapa analisis saya, latar belakang saya, sehingga Pak mau tidak mau kita harus memberikan beberapa posisi atau leader yang memang dia di dunianya dia, khususnya di kelapa sawit Pak ya. Artinya akhirnya saya menawarkan level yang semi skill yang di lulusan D1 untuk di perkebunan kelapa sawit. Orang baru ya, rekrut baru ya? Iya. Jadi waktu itu kebutuhannya sebenarnya kan di 14 cabang yang ada di Kalimantan, itu saya awali dengan ngasih satu-satu dulu. Nah, artinya saya bekerja sama dengan sekolah perkebunan sawit di Bekasi, di Jogja. Artinya kita dapat, nah itu barulah kita proses developing, khususnya di knowledge-nya kita prioritaskan tuh. Nah, alhamdulillah di 2 tahun kebelakang ini, hampir 1-2 tahun ini, kita mulai merasakan
manfaatnya, Pak. Karena kebanyakan kita kan memberikan edukasi ke perkebunan rakyat supaya mereka itu merasa teredukasi oleh perusahaan, kemudian mereka itu dengan sukarela ya udahlah saya tak jual buah saya ke Borneo Lancar Abadi saja, nggak ke perusahaan lain. Kita plusnya di situ karena bisa dibilang Borneo Lancar Abadi ini untuk di level tradingnya, Pak, di perusahaan perdagangan sawitnya di sana itu bisa kita bilang kita yang paling besar, Pak. Ya, untuk skala operasionalnya kita bisa market besar. Leader ya. Cuman tantangan kita yang paling berat itu adalah lawan kita itu justru perusahaan kecil, Pak, yang berani ngambil buah itu dengan harga yang jauh lebih murah. Sedangkan kita kalau mengikuti pasarnya mereka kita berat karena operasional kita udah gede. Iya. Itulah akhirnya kita pakai senjata yang lebih soft, Pak. Kita nggak perang harga, tapi kita perang kompetensi. Jadi kita punya karyawan-karyawan yang bisa memberikan added value ke customer. Yaitu kita memberikan edukasi ke mereka. Nanti kita bahas soal value added-nya itu, tapi kita break dulu ya. Saya harus ke pesan-pesan dulu, sahabat Merkuri. Saya tak lanjut ke nanggap Mas Wahyu dulu supaya cerita soal value added tadi itu menarik kan, ini bisa menjadi bisa menjadi insight yang bisa dipertimbangkan oleh sahabat-sahabat Merkuri yang sedang mendengarkan talk show ini, karena biasanya perang harga itu sesuatu yang posisi paling tinggi ya, tetapi sama Borneo bisa loh itu dinafikan dengan cara value added. Monggo Mas. Iya, effortnya memang lebih besar, Pak. Jadi ketika kita menginvestasikan beberapa leader yang memang dia pengetahuannya bagus di sawit, perkebunan sawit, kemudian kita harus nelurkan nih ke mayoritas karyawan kita yang di sana. Karena selain leadernya kan yang nyerang ke perkebunan rakyat ini kan lebih banyak orangnya. Orang lapangannya ya. Effort development untuk khususnya di trainingnya, kita itu effortnya lebih besar, Pak. Saya pernah 1 minggu ke sana itu bolak-balik 3 kali, Pak. Sampai Boyoan, Pak. Karena naik turun pesawat kan, Pak, ke Kalimantan Karena sumber daya saya yang di sana, untuk di staf HRD saya yang di sana kan untuk trainingnya masih belum terlalu bagus ya, sehingga saya harus terjun sendiri untuk memastikan bahwa memang proses ini benar-benar jadi gitu. Tapi kalau kantor kan di kota besarnya ya, bukan mendekati perkebunan enggak ya, tetapi kota besar. Tapi kalau memberikan training kan saya langsung ke site-nya, Pak. Jadi saya keliling ke 14 lokasi itu dan jaraknya bisa paling jauh itu 1 hari perjalanan. Bikin boyoknya tadi itu ya. Betul, Pak. Terus dipupuk pakai tadi. Iya, biar nggak boyon, Pak. Loh, ikut dulu. Iya. Mas Bayu mudah-mudahan nggak terganggu ya. Saya ini suka ganggu orang. Jadi itu ya. Jadi itu upaya-upaya yang dilakukan. Iya, kalau kita perang harga kita nggak mungkin melawan, Pak. Jadi mau tidak mau kita harus pakai alternatif lain. Dan kebetulan karena memang background saya di training, saya menyarankan itu. Kenapa kita tidak menyerang dari sisi yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat itu sendiri, dari perkebunan itu sendiri, yaitu edukasi tentang ilmu tentang sawit itu gimana sih supaya kualitasnya hasilnya lebih banyak dan lebih bagus. Yaitu ini 1 tahun ke belakang ini saya proses nelurkan dari leader itu ke semuanya agar bisa menyampaikan seperti yang disampaikan ke leader itu. Jadi itu efektif baru setahun terakhir ini ya Mas Bayu? 1 tahun terakhir ini dan saya gencarkan itu. Dampak positifnya udah mulai kelihatan ya? Alhamdulillah kemarin bulan Oktober kemarin kita lakukan evaluasi, Pak ya, untuk persiapan pembuatan rencana kerja di tahun berikutnya. Kemudian akhir Desember ini kita ada meeting untuk hasil evaluasi kemarin untuk presentasi program kita seperti apa. Alhamdulillah ada peningkatan sedikit. Oke. Saya juga butuh komentar dari Bu Novi dan Devi soal apa yang sudah dilakukan oleh Borneo Lancar Abadi. Devi dulu deh. Dev, dari apa yang sudah dilakukan untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Mas Bayu tadi? Komentar Anda apa, Dev?
upaya untuk peningkatan karir ya, untuk bersaing di industri sama-sama industri kelapa sawit ya. Itu termasuk yang faktanya kalau perang harga mereka nggak mungkin karena cost operasional mereka lebih tinggi gitu ya. Kreatif juga sih Pak kalau dari saya. Gitu ya. Yang lain harga di sini ibaratnya yang dipopang dulu adalah kualitas, kualitas mulai dari SDM-nya, baru nanti outputnya dari hasil produksi. Hasil produksi disampaikan di customer ngerasa oke dan puas, ya mau gimana pun dia di tempat repeat lain, gitu ya, repeat order ya. Seperti itu sih Pak. Ya oke sih. Oke. Ya, Bu Novi? Ya kalau pengembangan tadi itu kita perangnya ini lebih ke intangible ya gitu ya. Jadi karena SDM itu intangible asset, maka itu yang diberdayakan gitu. Dan hasilnya ternyata juga bisa mengalahkan yang tangible itu, yang finansialnya. Seperti itu. Jadi ya memang itu tadi, karena sebenarnya SDM itu adalah yang bisa memberikan nilai tambah, dan ya kita ngotak-ngatiknya di sana gitu loh, ngotak-ngatiknya di sana. Karena nilai tambah itu berarti kan kayak, sorry kalau saya kurang ini, itu mereka kayak tenaga penyuluhan gitu ya akhirnya, yang karyawan-karyawan itu tadi. Gitu. Jadi ya? kegiatan hariannya mereka lebih banyak berangkat ke kebun, ke rumah petani, warga yang rumah petani, mereka curhat lah, menampung keluhan mereka seperti apa, kemudian kita kasih solusinya. Oke, jadi kan pendekatannya ke petani supaya petani nanamnya lebih benar, lebih sesuai kayak gitu. Oke, kayak tebu lah, kayak tebu. Jadi kayak misalnya orang pabrik gula gitu, orang pabrik gula, mereka punya orang-orang bagian tanaman, di mana mereka ini petugas lapangan, kerjaannya adalah tadi itu, satu cari pendekatan ke petani supaya mereka yang punya lahan nanti kalau panen disetor ke kita kayak gitu kan. Terus karena nanti kita tahu bahwa kalau panen mau disetor kita berharap hasilnya bagus. Jadi kita ngasih penyuluhan ke mereka, ngasih edukasi ke mereka ya. Jadi orang-orangnya ini adalah orang-orang yang ngasih penyuluhan, edukasi cara menanam yang baik supaya kemudian hasil panennya lebih cepat, supaya kalau gula itu rendemennya tinggi. Nah, ini mungkin kadar apanya jadi tinggi kayak gitu kan. Nah, kayak gitu tadi, makanya tadi ada pupuk-pupuk segala macam tadi. Kalau pakai pupuk ini loh, kalau ngolah harus kayak gini loh, kayak gitu. Nah, ini lebih penting karena apa tadi itu? Kita datang ke akar masalahnya gitu loh Mas. Supaya kemudian petani ini berdaya gitu, petani berdaya, mereka ngerti cara bertanam yang benar, cara memanen yang benar termasuk gitu ya. Manennya enggak benar kan ya sia-sia gitu. Sehingga kemudian ketika dihasilkan diserahkan ke Borneo itu sudah kualitasnya tinggi. Bagus, gitu. Sekarang kita bicara proses. Tadi Mas Bayu juga mengakui bahwa ini tidak semudah membalik telapak tangan begitu ya. Perlu effort ekstra gitu ya dalam proses. Nah, apa yang harus diperhatikan Bu Novi dari ceritanya Mas Bayu tadi? Mungkin yang berarti prosesnya ini memang tidak mudah begitu ya? Nggak mudah. Jadi pastinya identifikasi, selain tadi bahwa ini tadi penyuluh-penyuluhnya tadi itu ya. Jadi orang-orangnya Borneo ini adalah harus dibekali dengan pemahaman, kalau ini bahasanya kayak knowledge, product knowledge-nya gitulah. Pemahaman tentang bagaimana budidaya tanaman sawit dan sebagainya seperti itu. Selain itu mereka pastinya ini pendekatan ke orang ya, cara bicara, komunikasi ya. Cara berkomunikasi kayak gitu. Dan semua itu kan kompetensi loh ya. Itu kompetensi gitu. Kan? Jadi yang mungkin misalnya orang bukan hanya misalnya datang ke petani, mereka cuma duduk-duduk toh, mungkin bukan seperti itu gitu. Jadi kadang juga pertemuannya justru malah informal ya gitu. Betul, ya, duduk-duduk di sambil ngopi-ngopi sore lah kayak gitu ya. Betul. Kayak gitu pendekatannya. Jadi diajarkan lah pastinya cara berkomunikasi, cara pendekatan kepada orang, mengerti orang itu seperti apa. Kalau seperti ini pendekatannya harus bagaimana, meyakinkan sesuatu caranya seperti apa, seperti itu Mas. Ya, oke, kita ke penelpon ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan Pak. Ya, selamat pagi, narasumber juga. Ini yang saya tanyakan, yang tenaga-tenaga dari SMK tadi ya, kan terjun yang di lapangan itu ya. Itu apa juga dibekali bahwa gimana caranya petani-petani ya, terutama petani biasanya itu membabati hutan, terus terus terjadi kebakaran, dan itu melanggar lingkungan hidup sampai sawit itu, kelapa sawit di Indonesia itu tidak boleh dijual ke Eropa. Jadi terus sebagian diberikan untuk minyak. Itu bukan tahu saya untuk minyak, tapi sekarang itu dibuka
ekspor kelapa sawit, minyak untuk Indonesia sendiri, untuk dari minyak goreng itu bingung. Jadi harga minyak sudah mahal. Kenapa kan juga perusahaan ini juga bikin perusahaan lagi yang tidak kelapa sawit juga, kelapa biasa itu, kelapa itu. Jadi nanti itu kalau sawitnya diekspor, kelapa ya seperti ada di TV itu ya, polisi itu ngadakan bikin minyak kelapa kan harganya lebih mahal, tapi kalau buahnya kan lebih murah. Apa CR-nya gimana? Ya. Supaya Indonesia itu tidak kelimpungan juga minyaknya gitu. Ya. Okay. Minyak gorengnya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua itu menurut saya cukup menarik ya. Artinya mungkin mudah-mudahan Mas Bayu punya kompetensi untuk bisa menjawabnya. Kenapa apa bedanya gitu loh minyak kelapa sawit dengan kelapa biasa untuk proses minyak? Memang lebih mahal kelapa biasa ya. Tapi apakah itu tidak mungkin kalau massal kan jadi lebih murah? Itu pertanyaan pertama. Yang menurut saya itu harusnya jadi yang pertama. Yang kedua, soal bakar-bakar lahan, apakah memang fakta di lapangannya itu dilakukan oleh petani-petani yang atau sempat ada pengalaman seperti itu, Mas Bayu? Iya. Ini menarik sekali. Kalau yang pertama, yang saya tahu Pak ya, yang saya tahu karena memang saya bukan di lini produksinya. Kalau minyak kelapa sawit ini Pak ya, kalau luarannya kan lebih banyak nanti. Luaran dari produk dari pengolahan dari kelapa sawit ini kan lebih banyak. Bukan hanya menjadi sebuah minyak saja goreng, yang seperti luarannya dari minyak kelapa. Tapi nanti luarannya dari inti kelapa sawit itu sendiri. Kelapa sawit itu gede Pak. Ada yang sampai berapa kilo, ratusan kilo. Satu bijinya gitu ya. Okay. Tapi nanti yang diambil itu hanya intinya saja. Yang itu nanti akan dikelola menjadi banyak luaran, bisa menjadi bahan menjadi kosmetik, menjadi bahan coklat pun ada, minyak macam-macam Pak. Jadi luarnya lebih banyak. Itu added value yang membuat kelapa sawit tidak tergeser gitu oleh sementara ini gitu ya. Okay. Kalau yang kedua tadi ini cukup menarik Pak. Kebetulan di 2 tahun yang lalu lagi booming-boomingnya di Kalimantan itu pembakaran lahan. Pas tanggal itu saya juga ada dinas ke sana. Okay. Bahkan saya mau berangkat bisa, pulang tidak bisa Pak. Oh. Saya rencana di sana hanya 3 hari, akhirnya sampai hampir 2 minggu Pak. Karena pesawat tidak ada yang terbang, tidak boleh, karena asap. Ya, saya tahu sendiri waktu saya ngobrol dengan salah satu leader di sana yang ngajak saya keliling itu, ya kanan kiri itu masih banyak api dan asap Pak. Kemudian saya tanya, kok bisa ini dilakukan? Mereka menjawab, yang pertama, ini mungkin ada beberapa oknum di sana. Salah satu cara termudah untuk membuka lahan, ya dengan membakar. Itu yang pertama. Paling murah gitu ya. Ya, yang kedua adalah di sana itu secara sumber daya elektrik Pak ya, secara peralatan-peralatan canggih itu kan masih belum banyak, minim ya, masih minim. Adapun biayanya pasti mahal. Sehingga beberapa petani itu melakukan itu. Walaupun di sana itu sebenarnya dilarang. Di beberapa perkebunan itu sudah ditancepi tulisan-tulisan gitu ya, bahwa membakar hutan itu berarti ya kegiatan ilegal, pelanggaran hukum Pak. Tapi tetap memang mayoritas tetap dilakukan. Itu dari sisi oknum petani, tapi tidak semuanya Pak. Ya, itu memang dilakukan memang ada, untuk membuka lahan. Betul-betul ada. Jadi sebelah kanan kiri dari site saya itu juga masih berasap semua Pak. Saya melihat sendiri waktu itu. Tapi sebenarnya kan edukasinya juga termasuk itu ya, nggak boleh membakar hutan ketika ini kan ya. Karena keterbatasan tadi lu banyak keterbatasan. Ya keterbatasan pemahaman. Termasuk knowledge ya. Termasuk sarana prasarannya, sehingga ya mau nggak mau itu yang dilakukan ya. Iya, waktu itu aja saya dinasnya di Sampit Pak, Kalimantan Tengah ya, karena hampir 2 minggu tidak bisa pulang. Akhirnya saya pulangnya dari Banjarmasin Pak, Kalimantan Selatan. Jalan darat. Iya, jalur darat dulu, naik pesawatnya dari sana. Tidak bisa pulang Pak, yang di rumah nangis Pak. Iya. Nanti dipanggil Om sama anaknya. Iya, nama anaknya. Om dari mana Om gitu. Jangan loh Dev, kenapa kamu ketawa Dev? Iya. Dev, tapi menariknya itu adalah mudah atau tidak mudahkah begitu ya, dengan pengalaman nanti Bu Novi mungkin juga bisa menambahkan ketika menambahkan kompetensi. Kan ini Mas Bayu bukan mengambil orang baru ya, dari yang ada kemudian diajari untuk
menjadi lebih komunikatif terhadap petani, lebih kompeten secara komunikasi dan lain sebagainya. Padahal orang-orang di lapangan itu kita tahu kan biasanya kerjanya ininya fisik gitu ya. Arti kemampuan komunikasinya mungkin tidak terlalu dipentingkan begitu ya. Nah, mengubah itu menurut Anda di mana tingkat kesulitan tertingginya gitu untuk mengembangkan kompetensi timnya Mas Wahyu itu? Atau mungkin di tim yang lain lah. Kalau timnya Mas Wahyu udah selesai gitu. Ya, kesulitannya pasti yang di operasional tadi loh Pak, hampir sama di industri manapun. Kalau mau ngembangin yang paling alot itu adalah ngembangin orang operasional, karena bahasa kita ibaratnya nih kasarannya bahasa kita sudah berbeda. Yang di manajemen nanti kita fokusnya di mana, kemudian di operasional fokusnya di mana. Nah, kesulitannya itu bisa dihadapin ketika kita mampu cari metode yang tepat. Ibaratnya cara pendekatannya seperti apa? Misalnya nih dari leader A pendekatannya seperti ini sehingga program yang kita buat bisa jalan seperti itu. Kemudian leader yang lain metodenya seperti apa sehingga dia juga bisa jalan. Untuk aplikasinya mungkin leader-leader ada yang perlu dibimbing juga atau dimonitoring, ada yang nggak perlu. Lah itu nanti ada step-step selanjutnya. Kesulitannya ya balik lagi kita harus pinter-pinter komunikasi gitu aja untuk satu sama lain dan saling koordinasi. Itu yang paling penting, kerja sama tim ibaratnya seperti itu. Oke, baik. Ini ada tidak banyak, ada 3 yang sudah dicatat oleh teman-teman. Karena kita sudah ada di menit ke-42, saya coba menyapa Pak Johan saja dulu. Selamat pagi Pak Johan, apa treatmentnya agar karyawan yang kompeten tidak hengkang ke perusahaan kompetitor? Kompetitor Anda cukup banyak ya Mas Wahyu ya? Banyak Pak. Kalau selevel di perusahaan perdagangannya itu banyak, cuman lebih mini Pak. Skala perusahaannya lebih kecil. Jadi kita bisa bilang di sana itu market leader untuk di perusahaan ini ya, di tradingnya ya Pak ya. Artinya Anda leha-leha dong ya, nggak khawatir karyawan akan dibajak oleh tetangga kiri kanan gitu ya? So far ya. Oh berarti pertanyaan ini tidak untuk Anda. Saya berikan ke Bu Nafi secara umum saja begitu. Bagaimana Bu Nafi? Karyawan tidak hengkang. Jadi hengkang itu ada berbagai sebab atau alasan gitu kan. Nah, sebab bagaimana supaya mereka ini merasa engage, mereka merasa juga mau berkontribusi ya, berarti sistem pengelolaan di dalamnya yang harus diciptakan gitu Mas. Jadi termasuk salah satunya adalah tadi itu ya program pengembangan karirnya. Apakah karyawan juga merasa bahwa selama bekerja mereka juga secara pribadi pengembangan dirinya itu bertumbuh, mereka bertumbuh, kemudian secara karirnya juga mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu benar-benar mensupport karir mereka seperti itu. Lalu kemudian apakah juga dari karir mereka yang ada ini mereka bisa berkembang ke karir ke posisi-posisi yang lebih baik, dan juga tadi itu pengembangan diri yang dibutuhkan untuk pekerjaannya begitu. Jadi supaya nggak hengkang ya, satu kalau karyawan merasa bahwa di dalam perusahaan mereka juga merasa mendapatkan manfaat, mereka berkembang secara pribadi maupun secara karir gitu kan. Terus kemudian juga alasan-alasan yang lain adalah sistem pengelolaan yang ada di dalamnya, sehingga itu yang membuat mereka nggak mudah hengkang gitu Mas. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Masih ada Ibu Mirna, ada Pak Budi. Sabar ya, nanti pertanyaannya akan saya sampaikan. Tapi kita break dulu ke beberapa pesan. Baik, kita lanjutkan kembali sekitar 11 menit waktu tersisa kita. Ada Ibu Mirna, pada saat apa karyawan bisa mendapatkan peningkatan kompetensi dan kapan posisi dari perkembangan karirnya bisa dipertimbangkan? Kalau ini Mas Wahyu juga boleh menjawab lah ya, karena ini umum. Mas Wahyu monggo silakan. Iya, saya melihat kalau kapan seseorang itu bisa perlu diberikan pengembangan kompetensi. Ada jawaban secara umum bahwa pengembangan kompetensi itu tidak harus dilakukan ketika kita menemukan sebuah gap masalah, kemudian kita selesaikan dengan bentuk training, coaching, counseling dan sebagainya. Saat proses rekrutmen di prinsip talent acquisition sampai proses dia sudah on job, sampai proses itu kita bisa lakukan secara
berurutan ya. Pengembangan itu bisa kita lakukan tanpa kita harus melihat gap. Karena based on-nya kan bukan dari based on masalah, tapi based on-nya adalah dari potensi yang mereka miliki, kemudian targetnya apa, kita bisa treatment di sana dengan pola-pola pengembangan. Tapi kalau kita jalan pengembangannya melalui masalah, ya berarti kita setelah kita menemukan gap dari appraisal dia, kemudian masalahnya di mana, kekurangannya dia di mana, treatment apa yang kita lakukan, berarti kita bisa lakukan treatment pengembangan itu. Jadi ada dua sisi sih. Ada sisi yang pertama adalah secara umum itu kita bisa lakukan tanpa harus melihat gapnya. Cara yang kedua adalah setelah periodic appraisal, kemudian kita tahu masalahnya di sini, ada ketidaktercapaian di sini, kita berikan treatment yang tepat apa, kita lakukan pengembangan. Jadi ada dua sisi dan kita bisa lakukan semuanya itu. Bisa lakukan semuanya itu, begitu ya. Mbak Devi, pada saat apa karyawan bisa mendapatkan peningkatan kompetensi dan kapan posisi dari perkembangan karirnya bisa dipertimbangkan? Kapan? Kalau bicara kapan ini agak sedikit butuh proses juga ya Pak ya. Benar katanya Bapak tadi, Pak Wahyu. Mulai dari hiring ya, mulai dari rekrut itu kita sudah harus ada program plan-nya. Jadi ada planning kalau kita hire orang, ada planningnya periode 1 itu dia harus dikembangin dari segi skill mana aja, mulai dari hard skill ataupun soft skill. Kemudian periode kedua dia harus naik level nih untuk pembelajarannya. Setelah dirasa cukup, biasanya itu ada jeda waktunya. Jadi 1 tahun pertama dia itu mempelajari semua, mencakup soft skill sama hard skill yang harus dia butuhkan dalam pekerjaannya. Itu 1 tahun pertama. Untuk tahun kedua dia bisa mengimplementasikan. Kemudian tadi saya sambung juga dengan informasi yang dari Bu Novi. Di tahun ketiga dia harus bisa ngajarin ke teman-temannya. Dan di tahun keempat itu waktunya dia mungkin ada promosi dan lain sebagainya, itu bisa ada pengembangan kompetensinya ya, tiap periodenya pastinya harus di-upgrade ya. Habis kompetensinya naik, setelah dia sudah dirasa nilainya cukup untuk dinaikkan karirnya, ya itu bisa dipromosikan. Dipromosikan gitu ya. Oke. Baik. Bu Novi menambahkan apa ini? Sebenarnya karyawan mulai masuk sampai dia juga on progress dalam keseharian itu kan kita ada proses evaluasi ya gitu ya. Jadi ya evaluasinya ya selama proses dia ada di dalam perusahaan. Memang ada momen-momen misalnya yang cukup intensif yang harus dilakukan gitu kan. Misalnya tadi masa probation gitu ya. Awal dia masuk bagaimana dia adaptasi dengan pekerjaannya seperti itu. Tapi yang jelas sebenarnya proses pengembangan ini harus dilakukan secara kontinu Mas. Kontinu artinya 3 bulan sekali minimal itu kita harus ada evaluasi terhadap progres dari apa yang dia lakukan. Jadi ada feedback terhadap yang bersangkutan sehingga hal-hal yang ingin kita kembangkan dari dia itu dapat dikomunikasikan, dia terima, dan kemudian tadi itu dia sesegera mungkin bisa menyesuaikan harapan atau tuntutan dari manajemen. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian Pak Budi, selamat pagi. Terima kasih juga sudah berkenan mampir di perbincangan pagi hari ini. Posisi-posisi apa saja yang harus ada di perusahaan untuk bisa menerapkan adanya peningkatan kompetensi SDM dan dengan jenjang karir? Apakah memungkinkan kalau perusahaan itu tidak ada posisi HRD? Ya, mungkin ke Mas Bayu dulu. Jadi kalau nggak ada HRD-nya, peningkatan kompetensi dan jenjang karir itu akan mungkin nggak ada di sebuah perusahaan? Itu kira-kira intinya ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya Pak Budi ya. Silakan. Iya, saya kira tetap sangat mungkin Pak. HRD ini kan bisa dibilang tools Pak ya, alat yang bisa digunakan untuk memproses sesuatu itu. Saya kira setiap jabatan di perusahaan apapun ya, walaupun tidak ada jabatan yang khusus fokus di SDM, katakanlah HRD, itu bisa tetap bisa dilakukan. Karena setiap jabatan itu kan ada profil kompetensinya Pak. Ada misalnya jabatan staff accounting, profil kompetensinya apa saja nih, Kemudian kita rekrut orang fresh graduate. Untuk bisa menduduki posisi itu, dia akan harus bisa mencapai kompetensi-kompetensi itu biar kita menduduki posisi itu. Dan itu kan tidak harus orang HRD. Sebenarnya dari pimpinan, dari atasan atau usernya sendiri itu bisa melakukan itu. Katakanlah staff accounting di profil kompetensinya adalah mereka harus bisa melakukan pelaporan pajak secara e-faktur misalnya. Karena kita rekrutnya orang fresh graduate, dia belum pernah megang itu, ya sudah
sudah, selama proses itu kita berikan individual development plan ya, bahwa nanti mereka akan mencapai itu. Kalau selama proses jeda ini kita berikan training, berikan coaching ini kan nggak harus HRD yang melakukan, tapi usernya langsung dilatih gimana sih cara bisa laporan pajak melalui e-faktur dan lain-lainnya. Dalam jangka tertentu dikasih target 3 bulan kamu harus bisa melakukan secara mandiri. Nah ini dilakukan oleh usernya langsung, tidak harus HRD Pak. Jadi siapapun bisa melakukan. Itu kalau dari Mas Wahyu, Pak Budi. Dari Devi? Apa pendapatnya? Setuju? Sama? Jangan nyontohan, enggak boleh nyontohan meskipun teman enggak boleh nyontohin. Sama sih Pak. Oh sama ya. Oh iya. Harus seperti itu yang proseduralnya ya. Iya. Saya mungkin mau nambahin Pak. Wah, gini loh. Berani gini loh kayak bosmu. Kan sekarang zamannya ini sudah gampang ya. Jadi kayak tadi misalnya e-faktur gitu ya, self learning gitu. Self learning kan sudah banyak video-video tutorial yang dia bisa belajar secara pribadi gitu. Terus kemudian juga modul-modul pembelajaran yang dia bisa lakukan sendiri. Jadi artinya dia ngikutin kayak semacam webinar yang ada videonya, bukan hanya materi-materi yang dia bisa baca, tapi juga video-video yang kemudian itu diharapkan bisa membantu dia untuk beradaptasi gitu. Jadi kalau di perusahaan yang ada keterbatasan, misalnya nggak ada orang khusus HR yang nangani, ya itu tadi peran atasannya. Terus kemudian atasan kan nggak mungkin dia nungguin terus karena dia juga punya kerjaan sendiri. Bukan babysitternya juga gitu kan. Betul. Ya itu tadi harus diberdayakan dengan self learning melalui berbagai aplikasi yang menurut saya sudah cukup banyak seperti itu. Oke. Baik, kita segera berakhir. Saya mohon closing statement dari masing-masing narasumber dengan pertanyaan follow up dari pengembangan kompetensi agar tepat sasaran itu seperti apa harusnya. Devi? Pengembangan kompetensi tepat sasaran. Yang pastinya orangnya mau dikembangkan dan ada planning untuk ngembangin orang itu. Ya, jadi perusahaan harus punya planning yang jelas agar pengembangan kompetensinya bisa sesuai gitu ya. Kalau Mas Wahyu berangkat dari Borneo Lancar Abadi seperti apa Mas? Iya, kalau kita mengembangkan sebuah atau sesuatu ya, apalagi manusia, kita harus tahu background dan historinya yang pertama ya. Artinya ketika kita rekrutmen kita harus tahu profil dari kompetensi dari yang bersangkutan gitu. Yang bersangkutan. Kemudian kita harus menentukan target. Orang ini nanti jadi seperti apa, posisinya apa dan sebagaimana. Sampai mungkin kalau saya biasa pakai itu 5 tahun ke depan Pak. Anak ini mau jadikan apa? Jadi saya bikin plannya itu dari sana. 5 tahun itu dia harus ngapain aja. Yang terakhir adalah jangan lelah untuk mengevaluasi. Karena evaluasi itu nanti akan jadi bahan kita untuk bisa memberikan treatment yang tepat kepada sumber daya manusia itu. Itu sih ada 3 step yang biasa saya lakukan. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu. Sekarang Bu Novi. Saya lebih ke arah agar tepat sasaran ya Mas. Menurut saya itu tadi yang proses pengembangan yang bisa dilakukan itu bisa dengan kita melakukan pendekatan untuk mendapatkan motivational fit, artinya supaya orang tadi itu secara pribadi gitu mereka align dengan aspirasi pribadinya, align dengan aspirasi karirnya, seperti itu. Terus kemudian juga job fitnya, job fit itu artinya kesesuaian dia dengan pekerjaannya gitu ya, hard skillnya tadi itu harus makin sesuai supaya tepat sasaran. Terus yang kemudian yang ketiga adalah ini kayak case-case yang ada di tempat Mas Wahyu, ini juga kita harus memastikan location fitnya gitu. Jadi orang-orang yang sudah ada di sana bagaimana sih supaya kemudian nggak pengen balik Surabaya lagi, pengen balik di Jawa yang mungkin lebih rame, lebih banyak hiburan itu di sana di tengah hutan gitu. Jadi memastikan bahwa itu tadi mereka sudah ada di sana tapi nggak cepet-cepet pengen balik lagi. Mereka enjoy ada di sana, mereka mau bekerja di sana. Nah itu tadi mungkin perusahaan juga perlu memikirkan bagaimana agar mereka lebih itu tadi secara location mereka juga fit dengan pekerjaannya. Oke, baik.